Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadriansyah dengan NIM A321240071. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tugas resume mata kuliah pengantar hukum Indonesia, dosen pengampu. Dengan hormat saya sebut namanya Bapak Dr. Hasdin SPD MPD. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah hukum. Nah, yang pertama itu pengertian sejarah. Proses hidup dan berkembang sejarah suatu bangsa, yaitu suatu kesinambungan antara masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Ingatan masa lalu yang terpelihara dalam bentuk tulisan. Nah, yang kedua itu ada pengertian sejarah hukum. Dasar pemikiran. Hukum sebagai gejala sejarah, oleh karenanya tunduk pada pertumbuhan yang terus-menerus. Pengertian pertumbuhan memiliki dua arti, yaitu perubahan dan unsur stabilitet. Kemudian yang ketiga, sejarah hukum Indonesia sebelum Belanda datang ke Indonesia. Sejarah hukum Indonesia dalam arti seluasnya bermula dari mulai bermukimnya suatu masyarakat di tanah air Indonesia. Artinya adalah saat dimana kita mengenal dan memulai sejarah Indonesia sesuai dengan sejarah perkembangan bangsa Indonesia yang diwarnai pengaruh agama, penjajahan, dan kemerdekaan, serta perkembangan pasca kemerdekaan. Selanjutnya ada masa Belanda di Indonesia. 1. Masa VOC. Masa ini diawali dengan datangnya pedagang-pedagang Belanda yang kemudian mendirikan VOC yang semula bertujuan untuk menghindari persaingan di antara mereka. Mereka tunduk pada hukumnya sendiri. Hukum adat setempat tidak berlaku lagi bagi mereka. Yang kedua, Van Vollenhoven menulis ketika kapalnya merapat di Indonesia, terdapat suatu negeri yang ditinjau dari sudut hukum negara, bukan negeri yang tandus dan kosong. Negeri tersebut penuh sesak dengan lembaga tata negara dan lembaga tata kuasa yang diselenggarakan oleh kekuasaan dan atas suku, desa, perserikatan, republik, dan kerajaan. Selanjutnya, ketika bangsa Belanda datang ke Indonesia, mereka melihat bahwa di Indonesia telah ada suatu tatanan hukum yang ajak Recht Orde. Namun demikian, mereka tidak serta-merta menundukkan diri terhadap tata hukum yang berlaku. Tatanan hukum yang ada di Indonesia itu yang kemudian disebut sebagai hukum adat. Dengan kedatangan orang Belanda di Indonesia, maka ada dualisme hukum, yaitu ada dua sistem tata hukum yang berlaku. Yang pertama hukum adat, hukum dan juga hukum Belanda. Selanjutnya, adapun yang dimaksud dengan hukum Belanda adalah hukum kapal VOC yang terdiri hukum Belanda kuno, asas-asas hukum Romawi. Kendala yang fundamental adalah status VOC. Apakah berwenang membuat peraturan kenegaraan? Oleh karenanya pada tahun 1609, Staten General, yaitu badan federatif tertinggi negara-negara Belanda, memberikan kekuasaan pada gubernur jenderal pengurus VOC untuk membuat peraturan guna menyelesaikan perkara. Selanjutnya ada dasar hukum pemberlakuan hukum warisan Hindia Belanda. Aturan peralihan pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 perubahan keempat. Dulu pasal 2 aturan peralihan. Ketentuan ini yang menyebabkan ketentuan seperti BW, KUHP, KUH HO, Hinder, Ordonanti masih berlaku. Kajian ini membahas tentang tumbuh dan berkembangnya hukum di Indonesia. Di samping itu, bagi VOC berlaku keistimewaan sebagai berikut. Yang pertama, hak monopoli pelayaran perdagangan. Yang kedua, hak menentukan angkatan perang. Yang ketiga, hak mendirikan benteng. Yang keempat, hak mengumumkan perang atau perdamaian. Yang terakhir, mencetak uang. Oleh karena itu, Gubernur Jenderal Van Diemen 1636 sampai 1646 memberikan perintah kepada Mr. Johan Maetsuycker, seorang pensiunan dari Hof van Justitie,
setingkat MA untuk mengumpulkan dan menyusun plakat dan dibuat buku dengan nama Statuten van Batavia. Namun karena dalam penyelenggaraan usahanya VOC banyak terjadi korupsi sehingga berakibat pada bangkrutnya VOC sehingga akhirnya dibubarkan. Namun pada tahun 1848 adalah tahun yang penting bagi sejarah hukum Indonesia, yaitu saat diberlakukannya hukum bagi masyarakat Eropa di Indonesia dengan asas konkordansi. Pada masa itu terjadi kodifikasi pengumpulan hukum-hukum yang sejenis ke dalam satu kitab yang disusun secara sistematis dan lengkap. Di Hindia Belanda yang diketuai Mr. Scholten van Oud Haarlem, artinya kodifikasi hukum yang ada di Indonesia adalah tiruan kodifikasi hukum Belanda yang berlaku di Belanda. Kodifikasi yang berhasil dilakukan antara lain registrasi op de rechtelijke organisatie RO atau peraturan organisasi pengadilan, Algemene Bepalingen van Wetgeving AB atau ketentuan umum tentang peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada masa penjajahan Jepang 1942 sampai 1945. Pada masa ini tidak banyak perubahan hukum di Indonesia. Yang perlu diingat yaitu Undang-Undang Nomor 1 1942 tentang berlaku kembali semua peraturan Hindia Belanda yang tidak bertentangan dengan kekuasaan militer Jepang. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang sejarah hukum.